Alhamdulillah. Salam Rasulullah bil huda wa dinil haq. Liyushiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan lagi kajian kita telah eh, kitab ya, Mafahim Syiah Lisi Tahlil masih di bab tentang memahami aktivitas politik. Eh, Minggu lalu sudah diawali ya tentang penjelasan bahwa penting kita sebagai seorang Muslim untuk bisa memahami aktivitas politik ya. Eh, karena politik itu bukan sesuatu hal yang eh, nampak di permukaan saja ya. Makanya di dalam kitab yang lain, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab At-Tafkir ya, itu menjelaskan bahwa berpikir politik itu dia adalah berpikir yang paling tinggi ya. Eh, Dibandingkan empat jenis berpikir yang lain gitu. Yang paling mudah itu adalah berpikir eh, wakih ya, berpikir terhadap fakta gitu. Berpikir atas realitas. Karena kalau berpikir wakih ya, berpikir realitas itu kan eh, memahami apa adanya yang nampak. Sekarang malam hari ya, karena nampaknya gelap ya kita eh, langsung bisa simpulkan ini adalah malam hari gitu. Eh, karena secara fakti bisa terindra gitu. Walaupun mungkin ada yang ketika gerhana ya gelap gitu. Hewan itu ya binatang ya. Kadang mereka keliru mengidentifikasi, kirain sudah gelap gitu. Padahal ternyata itu hanya gelap sementara, gerhana saja gitu. Itu berpikir yang paling mudah ya. Di atasnya itu ada berpikir hukmi ya, berpikir atas hukum. Nah, berpikir hukum juga itu apa namanya juga relatif mudah ya. Ketika ada sebuah peristiwa, kita tahu hukumnya apa, maka kita bisa simpulkan ya, bahwa ini boleh, ini tidak gitu ya. Kalau saya di kelas mengajar tentang hukum, ya, hukum Indonesia atau hukum internasional itu, eh, maka sebuah peristiwa itu kalau di kepolisian itu ada namanya eh, apa namanya penyidikan dan penyelidikan, gitu. Memastikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa kematian seseorang meninggal itu bisa peristiwa hukum bisa juga bukan ya. Jadi bergantung faktanya. Kalau memang ternyata ada indikasi atau eh, bukti ya, bukti dan saksi bahwa kematian itu akibat pembunuhan atau sejenisnya, maka itu adalah peristiwa hukum. Nah, itu adalah berpikir hukmi, ya, berpikir atas eh, peristiwa hukum, dan itu relatif mudah ya. Makanya seorang hakim ya, kalau dalam Islam itu ada namanya kodi hisbah ya, kodi jalanan. Nah, dia yang memastikan ketika pedagang-pedagang di pasar itu melakukan pelanggaran hukum itu eh, ya nahkum bizohir ya, menghukumi apa yang nampak dan di situ bisa menyimpulkan. Jadi tidak mesti ada pembuktian yang berbelit-belit masuk ke pengadilan ya seperti itu. Nah, yang lebih atasnya lagi adalah berpikir adabi ya, berpikir sastra gitu.
Berpikir sastra itu lebih susah ya karena memang dia tersembunyi dari kata-kata yang disusun ya. Seperti syair gitu ya, pantun gitu. Itu kan ada untayan kata-kata yang mungkin tidak semua orang mudah untuk bisa merasakan indahnya atau merasakan maknanya seperti apa. Nah, itu adalah berpikir adab. Nah, di dalam kitab tafsir itu yang paling susah itu adalah berpikir siasi, berpikir politik. Karena dia harus ya yang kita sudah bahas ya minggu lalu, dia tidak cukup menyimpulkan dari fakta yang nampak, tapi juga dia harus eh, apa? Dia harus bisa kaitkan ya. Eh, kan berpikir itu proses mengkaitkan maklumat ya. Di dalam kitab tafsir itu kan berpikir itu ada 4 unsur ya. Ada 2 unsur dasar itu setiap manusia punya ya, punya hatimak, otak, punya hawas ya, panca indera. Tapi yang membedakan itu adalah bagaimana dia bisa mengetahui tentang sebuah fakta ya, mencermati fakta. Dan yang kedua adalah tentang maklumat sabiko, informasi yang dia miliki gitu. Nah, ketika berpikir politik, ya dua-dua itu harus kemudian dikuasai, betul-betul mencermati fakta ya. Eh, Bahwa memang itu faktanya itu tidak hanya yang nampak tapi juga yang tidak nampak gitu ya. Mana tersirat, mana kiasan dan seterusnya. Termasuk juga masalah maklumat sabika, ya. Baik informasi umum ya. Kalau saya sebut sebagai biasanya kalau cara mudahnya kita cari info dasar ya. Kalau di apa namanya infografis ya, kalau di dalam informasi singkat itu, sehingga ketika bicara misalkan nanti kita bahas tentang Marshall Plan ya. Marshall Plan itu pertama kan informasi dasar ya, apa itu Marshall, nama jenderal dari Amerika Serikat. Kenapa dinamai Marshall Plan gitu ya. Di siapa yang melakukan ya. 5W plus H ya. Who, what, when, where, why ya. Itu seorang jurnalis itu info dasar itu harus punya. Belum lagi nanti ada kaidah-kaidah. Misalkan tidak boleh melakukan generalisasi dan seterusnya. Nah itu makanya kemudian memahami peristiwa politik itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Tapi memang harus betul-betul eh, ya pertama harus kita latih. Yang kedua, yang paling susah itu adalah di mutaba'ah ya. Mengikuti secara terus-menerus terkait dengan apa yang sedang kita ingin pahami aktivitas politik itu. Ya ini review kita ya tentang ini. Ya, karena di kitab ini kan nanti kita akan bahas tentang contoh-contoh kasus ya. Makanya saya minta ke Bang Asar. Kemarin kita sudah bahas 2 contoh ya, tentang disarmament ya, tentang ide perlucutan senjata eh, dan satu lagi apa kemarin ya? Tentang oh ini ya tentang Cina ya. Bagaimana Amerika apa, menjadikan Cina itu sebagai upaya untuk melemahkan komunisme eh, Uni Soviet. Ya. Ini juga menarik kan di kitab ini jemputan bahwa eh, masyarakat internasional juga tidak begitu bisa nangkep gitu. Baru kemudian setelah 20 tahun baru oh ternyata memang itulah eh, yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Eh, Makanya pada saat Uni Soviet runtuh ya tahun 91 eh, itu menjadi kalau di dunia hubungan internasional ya menjadi sebuah peristiwa politik yang tidak tidak terprediksi gitu. Sedang perang dingin, Cold War, ternyata Sovietnya kolaps gitu. Tidak semua bisa menganalisis bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dengan berbagai aksinya, peristiwanya dengan Uni Soviet, ya,
mulai ya kita sudah singgung ya beberapa hal di kitab ini di pertemuan sebelumnya, mulai masa DTT ya, dan ada Star Wars gitu ya, ada Amres gitu ya. Eh, itu ternyata bermuara eh, untuk kemudian melemahkan Uni Soviet. Dan itu ternyata terbukti berhasil ya. Tanpa sebuah peperangan, sebuah adidaya bisa diruntuhkan oleh Amerika Serikat. Yang menarik juga ketika bahas tentang Arab Spring ya. Nah, ini juga jadi kajian yang dalam studi ilmu internasional itu, jadi dalam peristiwa global itu ada momen-momen yang menarik ya untuk dipelajari, termasuk yang kontemporer misalkan terkait dengan eh, perang Ukraina Rusia ya, kemarin perang Iran Irak, Iran, Iran Israel, udahan gitu ya, tiba-tiba udah kita sedang euforia terhadap Iran, tiba-tiba udah. Jadi ya kalau yang nggak ngerti kan, kok udahan gitu ya. Kalau yang sudah paham ya sudah ketebak lah ya. Apa yang dilakukan Iran itu ada koridornya ya, ada batas-batas. Baik, eh ya tadi disampaikan oleh Bang Asar. Jadi kalau memang para peserta yang hadir ya dalam kajian ini mau coba melakukan analisis, karena peristiwa politik itu banyak ya. Sedangkan yang diangkat di kitab ini kan peristiwa-peristiwa sebelum 2004 ya. Eh, ada berapa ya? Ini, dulu ini kejar ya di pertemuan malam ini. Marshall Plan, pembentukan Jerman, dan Teluk Babi. Masih ada nanti beberapa peristiwa. Kalau enggak nanti mungkin satu-satu lagi kita ulas ya. Jadi kalaupun nanti ada peristiwa kontemporer yang mau kita ulas, atau dari para peserta yang mau juga eh, mengirimkan ulasannya, boleh nanti. Ya karena ini kan bukan bukan training ya, kajian. Tapi kalau ada apa namanya insight dari eh, bapak-bapak ibu sekalian, silakan. Baik, eh itu. Nah, contoh yang ketiga adalah tentang Marshall Plan. Jadi Marshall Plan ini juga, jadi kan peristiwa politik itu bukan peristiwa yang eh, apa namanya, yang tunggal ya, bukan peristiwa yang istilahnya itu urutan satu-satu gitu ya. Jadi dalam sebuah masa, ya, misalkan tadi ya pasca Perang Dunia Kedua itu ya banyak peristiwa gitu. Tapi di berbagai peristiwa itu kita bisa analisis secara global, bisa juga kita analisis per peristiwa atau eh, per ide ya. Kalau kita mau kaji idenya kayak kemarin kan tentang disarmament, itu kan ide gitu ya. Ide itu eh, sejak Perang Dunia ke-1 kan, dan itu sampai sekarang berjalan. Tapi di balik ide itu untuk apa, ada terjadi apa, ya itu juga suatu hal yang penting kita untuk bisa paham bahwa disarmament itu juga berkaitan dengan AMRES ya, ketika Amerika melakukan strategi pelemahan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua, yaitu memang ya tadi tidak tunggal ya, bukan disarmament itu satu peristiwa saja, tapi satu peristiwa itu juga bisa terkait dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Sama juga ketika bahas tentang Marshall Plan ya. Marshall Plan ini juga nanti ada kaitannya dengan eh, apa namanya, eh nah ini tentang containment policy ya, tentang pencegahan penyebaran eh, ide atau gagasan komunisme ya. Jadi Amerika itu juga pasca Perang Dunia Kedua itu kan mengalami tantangan. Dia berhasil mengalahkan fasisme Jerman dengan menggandeng komunisme. Eh, ya apa namanya? Kaidahnya kan tidak ada musuh yang abadi ya. Ketika perang tiga pihak, fasisme, kapitalis, komunisme, ya musuh dari musuh kita adalah kawan gitu ya. Makanya tinggal milih nih mau kawanan dengan komunis melawan fasis atau kawanan dengan fasis melawan komunis, kan tinggal pilihannya itu. Nah, yang diambil kan
tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kenapa mengambil bersama komunis melawan fasis ya, ditimbang bersama fasis melawan komunis gitu. Itu juga bisa dianalisis tuh kenapa gitu ya. Itu menarik juga. Kita bedah terkait dengan pilihan-pilihan pada saat Perang Dunia Kedua ya. Tapi faktanya itu yang dipilih dan akhirnya berhasil mengalahkan fasisme. Nah, ketika fasisme sudah tumbang, maka ya awalnya sekutu ya karena memang berseberangan ya ini mereka harus eh, di Amerika harus punya strategi menghadapi komunis karena secara ideologi berseberangan. Nah, Marshall Plan itu juga terkait dengan eh, ada ancaman ya dari penyebaran komunisme atau yang kita sebut sebagai containment policy ya, seperti itu. Karena memang pasca Perang Dunia Kedua ini kita juga sudah singgung ya bahwa Eropa itu kan menjadi wilayah perang ya. Dan walaupun menang Amerika, Inggris, Perancis ya bersama negara sekutu yang lain bisa menghancurkan Jerman termasuk juga Italia ya, tapi apa yang dilakukan oleh Jerman ya terhadap Eropa daratan ya bisa menghancurkan Perancis ya bahkan sampai ke eh, hampir bisa menyerang Inggris ya, itu menjadikan Eropa itu hancur. Jadi bisa baca buku ini Europe in the Aftermath of World War II ya. Jadi bagaimana kondisi pasca perang. Afwan, Sat. Slide-nya belum jalan nih, Sat. Oh gitu, udah jauh. Dah, apa? Alhamdulillah. Nah, ini tadi bukunya. Oh, udah. Nah, Eh, itu suara cucunya ya. Oh, tuh tuh. Europe Ya, ini keluar keluar dulu. seperti itu. Nah, ini eh, peta nah, kalau ini peta serangan balik ya dari sekutu melawan Jerman. Ya. Allied Strategic Bombing of German. Eh, Memang yang dibom itu Jerman, ya. Tapi ya kan ada juga wilayah-wilayah di yang sebelumnya itu dikuasai oleh Jerman, ya. Karena Jerman itu kan berhasil menguasai Prancis ya, mendirikan pemerintahan Vichy ya. Ibu kota Prancis dipindahkan dari Paris ke Vichy dan itu kemudian menjadi negara bonekanya Jerman gitu dan akhirnya juga Jerman dibombardir apa Prancis dibombardir ya, untuk mengusir Jerman dan Jerman sendiri ya kalau kita lihat dari eh, kehancuran ya. Ini kan ada prosentase ini titik-titik yang kecil itu tuh kota-kota dengan tingkat prosentase kehancuran. Yang warnanya ungu itu yang kota dengan kehancuran lebih dari 80%. Ya mungkin mirip Gaza sekarang lah. Hancurnya itu ya kayak gitu kalau kita bisa bayangkan ya, gedung-gedungnya dan seterusnya. Ya. Eh, Kita bisa googling tuh foto-foto kehancuran gedung-gedungnya itu seperti apa. Eh, yang merah itu 60 sampai 80%, banyak juga kota yang hancur. Kemudian orange 40 60, kuning itu 20 sampai 40, yang hijau itu di bawah 20% tingkat kehancuran. Gitu. Dan ada primary bomber target area. Ada wilayah yang memang itu menjadi eh, wilayah yang secara khusus ditargetkan untuk dihancurkan. Seperti kota Hamburg ya di atas itu. Kemudian Berlin karena emang ibu kota Jerman di Berlin. Kemudian di Hanover ya, Brunswick karena emang itu kota industri ya. Industri pesawat terbang itu di Brunswick ya. Makanya di Bandung itu eh, ada monumen
Ada, jadi kalau istilah sister city ya, kota kota apa kota kembar ya antara Bandung. Jadi sister city yang pertama dilakukan Indonesia itu adalah Bandung dengan Brunswick ya. Untuk zamannya Pak Habibie ya, kerjasama PTN dulu ya, sekarang PTDI dengan Brunswick untuk pengembangan di industri dirgantara. Makanya Brunswick itu menjadi juga targetan pengebuman karena memang di situ dibuat pesawat-pesawat tempur Jerman. Kemudian juga di eh, mana eh, Leipzig ya, eh, kemudian ya, daerah selatan Stuttgart itu kita mungkin kenal Stuttgart itu industri mobil ya, eh, dan lain-lain lah seperti itu. Jadi memang ada juga wilayah yang menjadi target ya, eh, target penyerangan dari eh, sekutu ya untuk menghancurkan Jerman. Nah ini ya peta lain lah ya, wilayah yang juga tadi ya. Kalau tadi kan Jerman ya, ini wilayah Eropa secara keseluruhan yang menjadi target pengepungan. Memang mayoritas di Jerman ya, tapi yang saya tadi sampaikan bahwa juga wilayah Prancis ya. Italia kan musuhnya itu Jerman, Italia ya, sama Austria itu karena dulu dikuasai Jerman. Nah, yang target pengepungan itu ya daerah, tapi daerah pesisir pantai ya, di wilayah Prancis Utara, daerah Normandi, Belgia itu juga menjadi target pengepungan. Termasuknya wilayah-wilayah lain di Prancis. Makanya tidak heran bahwa memang eh, Eropa itu tadi disebut lulu lantak lah ya, dengan penghancuran berbagai pengeboman pada masa Perang Dunia Kedua. Baik pengeboman itu eh, kehancurannya itu kan macam-macam ya. Ada kehancuran yang kuning itu air dome atau airfield, berarti yang digunakan untuk landasan pesawat terbang. Yang orange itu bridge, jembatan-jembatan udah hancur Pak. Dan yang biru itu highway, jalannya juga kendaraannya, misalnya dan uh, kendaraannya. Yang merah-merah itu minyak ya, sumber daya minyaknya ya untuk bahan bakar gitu. Yang hijau itu jalan juga ya. Kemudian yang abu-abu, nah itu pelabuhan-pelabuhan ya. Yang coklat itu supply area wilayah-wilayah yang diduga menjadi penyimpanan logistik ya. Nah, yang biru itu yang paling banyak itu adalah juga urban area ya, wilayah-wilayah yang didiami oleh masyarakat itu juga menjadi target pengepungan. Jadi kalau kita bayangkan ya dengan titik-titik pengumuman sebanyak ini. Memang Eropa itu pada saat Perang Dunia II itu ya hancur sehancur-hancur gitu ya. Walaupun mereka menang, tapi kan kayak Inggris kan tidak terlalu hancur lah ya, karena emang ya tidak menjadi wilayah perang. Spanyol juga dia sedikit gitu ya, karena emang tidak tidak terlalu terlibat di dalam perang. Nah ini kematiannya berapa banyak sih? Gitu. Eh, jadi ini saya ingin menggambarkan kenapa Marshall Plan itu penting ya, bagi Eropa. Karena memang pasca Perang Dunia itu Eropa hancur seperti itu. Nah, yang paling banyak yang mati itu ya dari eh, blok komunis juga lumayan banyak, hampir 27 juta. Jermannya sendiri eh, apa namanya di sini 6 sampai 7 juta ya seperti itu. Jadi yang paling banyak itu di Polandia ya, 17% dari penduduk gitu ya. Hampir 5 sampai 6 juta. Tapi persentasenya tinggi.
Jerman 6 sampai 7 juta gitu ya. Jadi memang eh, blok fasis itu lumayan tinggi ya, di atas 1 juta. Tapi juga orang-orang komunis juga banyak juga yang meninggal. Eh, Blok sekutunya yang warna orange, ya, eh, Prancis ya 600, Inggris ya hanya 1%, ya berarti tentaranya saja kurang. Artinya juga di sini tergambar bahwa memang tingkat kematian dari peperangan itu eh, sangat tinggi ya, dilihat dari jumlah persentase penduduk. Seperti itu. Dan prosentasenya itu yang paling tinggi memang sekutu ya. Light military dan light civilian itu yang paling tinggi yang jadi korban. Tinimbang dari blok Aksis ya, eh, Jerman dan apa namanya dan Itali gitu. Nah, justru yang walaupun menang ya, tapi kematian yang paling banyak itu adalah dari blok eh, dan mengakibatkan ya ini ya kelaparan yang sangat tinggi tingkat kelaparannya itu ya eh, blok komunis juga ya. Finlandia, Rusia, Polandia, Ceko, Yugoslavia ini makanya nanti eh, apa namanya Marshall Plan ya dengan mengirimkan bantuan makanan itu juga bagaimana mereka eh, mendapatkan ya ada misi kemanusiaan recovery dari kondisi-kondisi yang pasca perang. Ya, baik yang memang kondisinya itu famine, ya, kelaparan hebat gitu ya, atau mungkin yang hanya kekurangan makan seperti itu. Nah, juga terjadi ethnic cleansing. Jadi kalau istilah genocide atau ethnic cleansing itu juga memang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua yang kita kenal sebagai Holocaust ya terhadap orang-orang Yahudi di Jerman ya. Tapi ketika Jerman itu dikalahkan ya, orang-orang komunis ya orang-orang Rusia itu juga di Soviet ya itu melakukan ethnic cleansing terhadap warga Jerman, bahkan memperlakukan warga Jerman itu seperti budak seperti itu. Dan lebih dari itu juga pengaruh ideologi. Jadi memang Uni Soviet itu juga eh, me- memanfaatkan ya Perang Dunia Kedua itu untuk membuat eh, momen untuk melakukan invasi ideologi. Gitu. Makanya kemudian muncul Iron Curtain ya, apa tirai besi ya, yang garis merah itu akhirnya disepakati oleh sekutu ya dengan Uni Soviet bahwa itu batas di mana tentara Uni Soviet itu boleh kemudian terus eh, apa namanya merangsek gitu. Makanya yang unik itu adalah munculnya negara Yugoslavia. Dia komunis, tapi dia independen. Komunis yang tidak di apa diduduki oleh negara Uni Soviet itu Yugoslavia. Nah, tapi unik yang lain adalah Jerman. Jerman akhirnya dengan eh, pembendungan negara-negara sekutu ya, terhadap Uni Soviet itu menjadikan Jerman itu terpecah atau terbelah menjadi dua, ya, Jerman Barat dan Jerman Timur. Gitu. Dan nanti Marshall Plan ya
itu diberikan kepada negara-negara yang warnanya gelap ya, warnanya ungu biru itu. Nah, itu yang kemudian mendapatkan manfaat dari Marshall Plan untuk membendung dari ya salah satu strategi Marshall Plan itu untuk membendung dari penyebaran komunis. Ya, nah ini yang tadi disebut sebagai Iron Curtain, ya. Warnanya merah ini. Nah, yang hijau ini komunis ya. Yugoslavia, Albania itu memang sudah terpengaruh oleh komunisme, tapi dia eh, terlepas dari ya independen lah ya. Terlepas dari kontrol komunisnya Soviet. Nah, jadi itulah yang menjadikan alasan kenapa Eropa itu kemudian jatuh ya ke ya, bahasa kitab ini ke pelukan Amerika dan meminta bantuan dari Amerika Serikat. Dan Amerika kemudian eh, ya membantu ya dibuatlah apa yang disebut sebagai Marshall. Sebenarnya ada dua ya yang dilakukan oleh Amerika itu. Pertama adalah doktrin Truman, ya. Truman-nya Presiden Amerika pada saat itu dan Marshall Plan. Jenderal Marshall ini sebenarnya tidak sempat juga jadi ya, ya, kalah lah ya dalam pemilihan di Amerika Serikat. Tapi gagasan-gagasannya ya untuk kemudian strategi non militer yang dilakukan itu juga eh, cukup efektif ya. Makanya kemudian dinamai dengan eh, Marshall Plan. Dan keduanya itu ada relasi dalam konteks eh, containment policy, ya, menjaga penyebaran dari komunis. Karena Amerika itu meyakini apa yang disebut dengan teori domino ya, bahwa ketika satu negara itu jatuh ke domino itu apa kan itu gaplek ya. Kalau dijajarkan itu kan kalau dijatuhkan satu dia akan eh, berimbas jatuhnya kepada negara lain atau ke domino yang lain. Makanya disebutnya teori domino gitu. Eh, itu adalah kebijakan dari containment, ya, tadi containment policy itu, pembendungan dari komunisme. Dan cara membendung komunisme itu dengan dua. Pertama adalah dengan strategi militer, ya, bantuan militer, menempatkan pasukan militer secara langsung dan bantuan ekonomi. Nah, Marshall Plan itu juga bagian, ya, bagian dari containment policy, tapi lebih soft ya, karena memang lebih mengedepankan eh, bantuan ekonomi, bukan penempatan eh, militer gitu. Yang eh, kedua ini nanti bersinambung dengan kemunculan NATO ya. Kalau kita lihat dari situasi perang dingin pada saat pasca Perang Dunia Kedua, memang Uni Soviet juga melakukan berbagai strategi ya untuk penyebaran eh, komunisme ya. Baik politik ya tadi untuk merespon dari eh, doktrin Truman untuk muncul Cominform ya, Communist Information Bureau ya, yang dia berusaha untuk mengakses ya eh, Eropa itu dengan menyampaikan gagasan-gagasan komunis secara politik gitu. Ketika Amerika menggulirkan Marshall Plan dalam konteks ekonomi, nah, negara-negara yang sudah eh, terpengaruh dengan komunisme itu kemudian oleh Uni Soviet di-cut dengan Comecon ya. Apa namanya Council of Mutual Economic Assistance for Economic Cooperation. Jadi ada juga Economic Cooperation untuk merespon dari Marshall Plan yang kadang disebut sebagai Molotov Plan ya. Molotov itu nama orang ya, karena juga disebut bom Molotov. Nah, itu eh, dilakukan oleh Uni Soviet. Dan ketika Amerika bikin NATO ya, North Atlantic Treaty Organization,
eh, di Soviet menggulirkan Fakta Warsawa. Walaupun ini agak lambat ya. Jadi 12 negara komunis sama-sama bersepakat untuk saling melindungi satu sama lain ketika ada yang menyerang mereka dengan Fakta Warsawa. Jadi memang ini situasi eh, pasca Perang Dunia Kedua ya, ketika ada persaingan antara eh, Amerika Serikat dan Soviet khususnya gitu. Nah, ini Marshall Plan, ini George Marshall ya. Dia eh, kotak ya di belakang Marshall Plan ini. Eh, nah, siapa yang mendapatkan bantuan? Memang yang paling tinggi itu Inggris ya. Inggris, kemudian Prancis, ya, karena memang itu negara terdampak. Eh, Berikutnya adalah Jerman Barat ya, karena memang Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat ya. Bahkan kita bisa sebut sebenarnya eh, ya dijajah dulu ya, sebelum nanti di apa dilepaskan ya oleh Amerika Serikat. Seperti halnya yang Amerika lakukan terhadap eh, Jepang ya, seperti itu. Makanya kenapa Jerman itu sampai sekarang pasukan militer Amerika masih juga banyak ya. Nah, berikutnya negara-negara lain ya, eh, Italia, ya, Belanda, Netherlands, ya, kemudian juga negara-negara lain yang walaupun tidak terdampak langsung, tapi memang satu paket untuk mendapatkan bantuan ekonomi untuk containment policy itu juga dapat kayak Turki kan. Turki itu nah nanti ada bahasan sendiri ya tentang strategi eh, Jerman untuk Hitler ya untuk tidak melibatkan Turki dalam Perang Dunia II. Walaupun Turki ini kan masuknya ke blok sekutu ya, tapi memang tidak terlalu memusuhi Jerman. Tapi ya strategi untuk komunis tidak masuk ke Turki itu juga dilakukan dengan containment policy atau Marshall Plan eh, termasuk juga di eh, Yunani ya, Greece ya. Eh, nah, dan Portugal juga negara yang sempat komunisme cukup berkembang di sana. Oke. Nah, dari sejak itulah maka bantuan Amerika mengalir deras ya ke Eropa, baik ekonomi termasuk juga persenjataan ya. Nah, tadi kenapa persenjataan? Karena tidak hanya Marshall Plan tapi juga ada Truman Doctrine ya, dan menjadikan Amerika itu bisa mendorong ya perusahaan-perusahaan khususnya di Jerman untuk meningkatkan perekonomian ya. Tapi juga memberikan impact terhadap perekonomian Amerika. Nah, ini jumlah bantuannya. Jadi selama 4 tahun ya, dari 48 sampai 52. Yang paling tinggi itu ya Inggris, kemudian Prancis, hijau, tua. Baru negara berikut, Jerman Barat, Italia, dan seterusnya. Pertama ini, bantuan. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika ya, dengan Marshall Plan ini berhasil menjadikan Eropa itu berada di lingkarannya Amerika. Makanya kalau kita kembali ke peta negara ya, ini Eropa itu daya yang tentunya itu untuk naik lagi level negara. Jadi antara satelit ke independen gitu ya, seperti itu. Tapi ya tergantung situasi. Jadi saya sudah sering sampaikan bahwa positioning itu dinamis gitu ya. Kadang mungkin kita bisa petakan dia satelitnya Amerika, tapi kadang juga dia punya kebijakan yang berseberangan menjadikan dia itu negara independen. Dan inilah cara Amerika akhirnya kemudian eh,
menjadikan Eropa itu sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Nah, yang dilakukan oleh Amerika itu tidak hanya Marshall Plan. Ya, Marshall Plan itu kan diambil dari pidatonya tadi ya, Jude Marshall, 47. Nah, ini kemudian dibuat programnya tahun 48, Marshall Plan. Dan di situ juga mulai dibangun strategi-strategi menjadikan Eropa itu eh, apa namanya eh, terorganisir ya, sampai akhirnya nanti Eropa itu menjadi Uni Eropa. Walaupun memang itu adalah bagian dari tarik ulur ya sampai terbentuknya Uni Eropa. Bagaimana Amerika itu memainkan peranannya untuk menguatkan dan melemahkan. Ini kan menarik ya. Menguatkan Eropa tapi juga melemahkan. Melemahkan dalam arti jangan sampai Eropa itu menjadi ancaman juga buat Amerika. Sehingga ada situasi-situasi dalam Eropa itu kan persaingan tetap dipelihara ya. Antara Inggris, Prancis, musuh bebuyutan. Gitu. Mungkin ingat dengan peristiwa Brexit gitu ya. Nah, ini juga menarik itu kalau mau dipahami apa maksudnya Brexit ya, British exit ya. Kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa? Kenapa gabung tapi tidak mau sepenuhnya ikut dengan eh, sesama Eropa? Nah, ini menarik juga untuk dipelajari posisi Inggris di Eropa. Termasuk juga persaingan antara Jerman dan eh, Prancis ya, seperti itu. Eh, Ini Presiden Prabowo kan lagi ke Prancis ya. Kalau kita lihat dari yang nampak di permukaan hanya datang mengikuti sebuah parade ulang tahun eh, kayak kemiliteran, hampir mirip dengan apa yang dilakukan di India. Tapi apakah hanya itu? Sebagai seorang analis ya kita harus juga memahami bagaimana pola relasi Indonesia-Prancis ya, dan juga Prabowo dan Macron gitu ya. Ini juga menarik untuk bisa kita pelajari. Nah, maka ini eh, perusahaan Amerika ya yang ada di Eropa ya. Eh, Memang ada ada peralihan lah ya. Walaupun mungkin ada yang tetap kita bisa baca misalkan dulu ada American Telepon ya. Cuman kan teknologi digital berubah ya. Walaupun sempat menguat eh, ini membandingkan Perang Dunia satu 2 ya, pasca Perang Dunia 2 dan modern lah ya, 2017 gitu. Per 50 tahun gitu. Jadi memang namanya perusahaan industri besar itu ya biasanya mapan ya, bisa sampai 100 tahun. Cuman kalau lihat dari peta ini kan mana yang bertahan 100 tahun. Nah, itu Standard Oil ya. Standard Oil itu ganti nama jadi Exxon Mobil. Itu masih satu. Jadi perusahaan industri energi. Kemudian US Steel tentang apa baja ya. Ini juga udah nggak bertahan. American Telepon menguat tapi dengan industri internet ini terkalahkan dengan perusahaan eh, software Apple, Microsoft yang sebelumnya nggak ada ya, Facebook ini dulunya nggak ada. Kemudian dulu di 2000 1917 banyak kan perusahaan energi ya, energi dan besi, steel and energy, minyak gitu, steel rata-rata itu. Di 67-an mulai ada eh, kelistrikan, ada Kodak, ada IBM sudah muncul ya, komputer, tapi mobil ya, General Motors, kemudian eh, General Electric, eh, elektronika. Tapi yang cukup besar adalah perusahaan-perusahaan minyak, ya. Standard Oil, Texas, Texaco, dan Gulf Oil. Nah, yang minyak yang bertahan adalah Exxon. Sisanya retail dan
namanya eh, pembiayaan dan software. Jadi memang dinamis. Nah, ini bentuk logo dari Marshall Plan. Jadi memang eh, apa namanya clear ya, disebutnya sebagai for European recovery ya, untuk recovery Eropa, supply by the US. Dan itu label ini dicantumkan di- ya bantuan-bantuan yang secara langsung ya, box-box bantuan yang dikirim. Ini contoh yang di Yunani ya. Nah, jadi memang disebutkan ini bantuan dari Amerika sebagai bagian dari propaganda bahwa Amerika itu memberikan bantuan secara langsung kepada. Baik itu Marshall Plan ya. Jadi eh, tidak hanya sekedar bantuan, tapi di balik bantuan itu ada containment policy, pembendungan dari komunis. Mungkin itu simpelnya. Bahwa tidak. Jadi kita harus memahami bantuan ekonomi itu tidak tidak sekedar bantuan. Makanya ada istilah dia no freelance ya, tidak ada makan siang gratis. Ya. Ketika ada makan siang gratis, apalagi bergizi, ya berarti ada sesuatu yang diinginkan di balik itu. Eh, ini politik sih ya. Nah, walaupun dalam bahasa Islam ya kita kan bisa ikhlas ya, kasih tidak perlu ada embel-embel. Tapi orang politik pasti eh, kalau istilah saya itu curigation. Dia selalu coba mengenal apa makna di balik. Walaupun yang nggak boleh jadi suzon. Baik itu contoh yang ketiga. Jam 9, satu. Itu aja dulu ya. Sayanya kurang fit juga. Ya, Bang, nanti mungkin lanjut contoh berikut. Kita diskusi ya. Walau. Ya, Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Jazakallah. Ini kita dapatkan tambahan ya, berkaitan dengan analisa seputar Marshall Plan ya. Kalau mereview di pembahasan tentang Eropa, pasca kondisi Perang Dunia Kedua, mungkin pernah kita singgung sedikit terkait dengan Marshall Plan ini ya. Ya, setidaknya pengupasannya setelah babnya jauh, mungkin udah setengah tahun pertemuan itu ya. Ya Alhamdulillah mungkin buat Bapak Ibu yang belum sempat mengulik bagaimana terkait kasus ataupun Marshall Plan ini, ya ini tadi disampaikan oleh beliau bagaimana kemunculannya, siapa aktornya dan lain semacamnya. Ya Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Ini kita buka diskusinya buat Bapak Ibu. Kalau memang ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan tema yang malam ini ataupun ada kasus yang kemarin sempat tidak sempat mengajukan pertanyaan, bisa kirimkan ke pertanyaannya ke kolom komentar. Nanti kita bacakan, minta beliau untuk menanggapi terkait dengan pertanyaannya atau yang ingin bertanya langsung juga boleh terkait dengan diskusi kita malam ini atau ada kasus yang ingin dikupas juga bisa, insya Allah. Silakan buat Bapak Ibu, kita buka sesi diskusinya ya. Em, ya, Alhamdulillah. Oh ya, ini sudah ada nih, Ustaz, partisipan kita. Ya silakan Ibu, monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Tadi tentang Marshall Plan, mungkin sebelumnya. Tadi Ustadz menerangkan bahwa berpikir yang paling tinggi itu berpikir politik, gitu ya, berpikir politis. Nah, eh, ketika kita bahas, misalkan kemarin atau mungkin ini ya Marshall Plan. Eh, Sementara kemudian akhirnya motif sebenarnya itu eh, apa begitu tersembunyi dan tidak diketahui. Mungkin yang jadi pertanyaan,
kenapa bisa keputusan itu disetujui gitu. Taruhlah kemudian kalau Amerika mungkin masih harus lewat Kongres dulu gitu. Kok bisa Kongres menyetujuinya gitu. Ketika kemudian ini maksud sebenarnya tidak bisa diketahui apakah orang segitu banyak di Kongres atau mungkin kemudian eh, para politisi di sana memang sudah memiliki level berpikir politik yang tinggi gitu, atau level berpikir yang tinggi gitu, sehingga kemudian maksud-maksud yang tersembunyi itu bisa segera mereka tangkap sehingga kemudian akhirnya keputusan-keputusan seperti itu segera disetujui gitu. Sementara publik tadi Ustadz mengatakan dunia saja baru bisa membaca sepak terjang Amerika itu baru setelah sekian tahun begitu. Nah, ini bagaimana? Apakah kemudian memang eh, orang-orang di Eropa memang pada level berpikir yang memang sudah tinggi. Kalau dulu Ustadz kan menjelaskan bahwa tidak semua orang Amerika itu ideologis, tapi Amerika ditopang oleh sejumlah yang cukup. Nah, apakah ini juga kemudian memang berbekal pada itu, sehingga kemudian maksud-maksud yang tersembunyi itu bisa begitu eh, cepat disetujui, betul? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada Marshall Plan itu kan banyak negara yang kemudian akhirnya mendapatkan kucuran dana atau bantuan ekonomi dari Amerika. Jadi Amerika itu seperti ibu peri begitu ya, yang dia kemudian baik bantu banyak negara. Kok Amerika punya punya sumber dana, Ustaz? Kok bisa banyak gitu yang bisa dia berikan kepada negara lain di masa itu? Oke, sampun. Bukankah kemudian maksudnya begini, eh, Amerika membangun hegemoninya eh, itu kan juga masih masa awal-awal gitu ya, masih masih baru saja Amerika itu kemudian bisa apa ya, istilahnya menjadi penentu konstelasi dunia gitu. Jadi kalau kemudian dia bisa menguasai negara lain itu kan juga masih masih belum banyak, tidak seperti hari ini gitu. Tapi ketika masa itu dia sudah bisa mengambil pilihan untuk mendanai atau katakanlah fundraising kepada banyak negara di Eropa yang memang alasannya tengah tadi itu babak belur pasca Perang Dunia. Oke, ya mungkin pertanyaan itu kok banyak uangnya begitu. Oke, sampun dulu Ustaz, jazakumullah khair. Ya. Eh, yang pertama ya, jadi memang tentu eh, ada proses ya, apa ini sebuah kebijakan negara. Dan Amerika itu ya mungkin sekaligus dengan yang nomor dua ya. Amerika itu kan bukan negara yang baru. Dia muncul tahun 1776. Dia sudah eh, ya 200-an tahun lah ketika Perang Dunia Kedua. Dan dia negara yang sudah berpengalaman secara global ya. Walaupun belum masuk ke dunia yang sebenarnya gitu. Artinya pengalaman Amerika untuk bisa menguasai wilayah benuanya ya, dengan doktrin Monroe-nya gitu. Itu menjadikan Amerika punya pengalaman untuk melakukan interaksi dengan negara lain gitu. Tinggal kan ujiannya untuk masuk ke kancah global kan gitu. Makanya di awal Perang Dunia Kedua itu kan sempat apa namanya sempat ada ya dilema gitu. Maka Amerika mau ikut Perang Dunia Kedua atau enggak gitu. Eh, Siapa Roosevelt itu ya Presiden Amerika pada saat itu. Dan justru kan ya di belakang presiden. Jadi Amerika itu kan bukan negara satu orang, tapi negara yang di belakangnya itu ada politisi dan seterusnya, pembisik-pembisik ya, penasehat-penasehat gitu. Justru ya mereka lah yang merancang ya bagaimana memberikan masukan gitu ya. Walaupun memang eksekutornya kan di presiden, tapi di belakang itu ada penasehat-penasehat ya, senator-senator yang punya pengalaman gitu untuk membaca situasi. Ya, bahkan sekarang sudah semakin terlembagakan gitu. Misalkan muncul apa NIC ya, National Intelligence Council itu
sudah eh, terlembaga gitu ya. Dan dia gabungan dari lembaga intelijen yang juga sudah terlembaga gitu. CIA, FBI, kemudian FD macam-macam mereka punya lembaga intelijen bergabung dalam NIC gitu. Jadi NIC itu gabungan dari lembaga-lembaga intelijen. Kalau Indonesia itu kayak BIN lah, ya. Walaupun BIN tentu tidak terlembaga NIC gitu. Karena memang eh, ya intinya apa namanya pengalaman dan juga cakupannya berbeda. Nah, mereka lah yang kemudian pikir ya, berpikir dan memberikan rekomendasi. Eh, dan mereka melakukan kajian-kajian secara serius. Ya. Eh, misalkan kita baca Amerika punya namanya Rand Corporation. Rand Corporation itu bukan lembaga negara gitu, tapi dia lembaga independen, anggaplah begitu, yang melakukan riset spesifik, tapi di belakangnya itu ada rekomendasi kepada pemerintah Amerika. Kenapa melakukan itu? Ya, karena memang di belakang Rain Corporation itu juga ada politisi-politisi Amerika. Makanya terkenal beberapa politisi Amerika itu, walaupun dia bukan pejabat ya atau mantan pejabat gitu ya, eh, terus memberikan rekomendasi. Eh, seperti mantan Presiden Amerika ya, Charter itu ya, eh, dia bikin bikin foundation ya. Ya, bahasa kita kan yayasan ya. Cuman nggak sembarang yayasan. Charter Foundation itu Presiden Amerika Jimmy Carter, Pak, setelah dia pensiun dia nggak pensiun gitu. Dia bikin foundation, dia bikin lembaga yang memberikan eh, saluran lah ya, kepada si Jimmy Carter itu tuh. Eh, dan dia karena mantan pejabat, dia punya funding, dia punya relasi dan akhirnya udah sampai melakukan pemantauan demokrasi gitu seluruh dan semua presiden Amerika ya. Bahkan yang baru-baru misalnya Obama gitu ya eh, itu sudah punya foundation yang terus Yes, mantap, Jess. terus terlibat dalam Udah pulang. politikan di Amerika Serikat. Nah di Indonesia ini kan mulai ditiru ya kayak siapa SBY ya dia punya Yudhoyono Institute gitu ya. Walaupun mungkin belum seserius apa yang dilakukan atau Megawati gitu ya punya juga gitu. Eh, Siapa lagi ya Habibie walaupun dilanjutkan walaupun nanti concernnya kan masing-masing beda ya tapi kalau yang concern politik di Indonesia mungkin belum ada gitu. Nah mereka lah yang apa yang merumuskan. Makanya ketika eh, Marshall Plan itu dimunculkan itu kan dari sebuah pidato ya pidato untuk eh, gimana supaya membantu walaupun ya mungkin itu momen aja apa namanya pidato itu hanya sekedar momen yang digunakan gitu ya. Tapi bahwa rancangannya itu ya sudah dibuat gitu. Ya pastinya kalau dari perspektif Amerika ya mereka eh, setuju gitu. Karena kan apa yang digulirkan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan Amerika Serikat. Ya. Ya, pertanyaannya kenapa kok Eropa setuju? Memang kadang namanya strategi politik itu harus dibalut dengan kondisi-kondisi yang eh, ya kalau istilah lain itu ada namanya apa namanya ya, situasi dilema gitu ya tidak tidak kuasa untuk menolak gitu ya. Dong memang Eropa butuh dibantu gitu ketika ada ngasih bantuan kan eh, kenapa enggak gitu cuman kan nanti bargainingnya kalau dalam istilah diplomasi itu ya bargainingnya negosiasinya itu adalah di klausul-klausul kan gitu memang kita lapar butuh dibantu gitu. Terus ada prasyarat nggak? Ya, di situ nanti bantuan boleh asal. Nah, di situ permainan apa namanya negosiasi dari kepentingan Amerika. Gitu. Kalau politisi yang ulung ya, yang
yang ahli gitu. Ya dia melakukan situasi-situasi dilema yang akhirnya semakin terjebak gitu dengan keputusan-keputusan yang disepakati. Oke, ini setuju. Terus akhirnya lambat laun ternyata menjebak. Gitu. Ada namanya teori merebus katak ya. Mungkin pernah dengar ya. Jadi merebus gimana cara membunuh katak dalam air direbus itu tidak kemudian airnya direbus kataknya dimasukin ya dia pasti meloncat kan gitu. Makanya kemudian air masukin katak apinya kan pelan-pelan. Awal-awal kan katak itu mulai eh, mengadaptasi ya dengan panasnya air gitu karena pelan-pelan kan panasnya itu nggak langsung panas gitu. Lama-lama ketika sudah semakin panas dia sudah terjebak kan hanya tidak bisa loncat gitu. Karena memang panasnya itu diatur gitu. Nah itulah strategi politik yang dilakukan oleh ya siapapun ya mulai dari level negara sampai ke level personal itu bisa melakukan itu sehingga situasi itu bisa adaptif terhadap tujuan-tujuan yang memang diinginkan. Makanya tidak mudah untuk ya kan kalau kita kan menganalisisnya udah jauh ya. Maksudnya udah membaca dalam rentang waktu yang lama sehingga guliran awal dengan tujuan akhirnya itu sudah tahu gitu. Tapi kan kalau hanya membaca di awal, kita masih meraba-raba ini maksudnya apa sih gitu. Oh iya, tapi ini bagus kita ikut. Oh ini bagus juga ikut. Bagus terus ikut. Ternyata tujuannya itu gitu. Karena tujuannya kan tersembunyi. Ya, itulah politik. Gitu. Ya seperti yang saya singgung ya di pertemuan sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW eh, mencontohkan dalam perjanjian Hudaybiyah kan begitu. Eh, Makanya para sahabat itu kan bilang, loh kok ini kok begini gitu ya. Orang-orang Quraisy kan, oh iya bagus, seolah-olah menguntungkan mereka gitu. Karena mereka tidak mengerti atau belum nyampe ya. Ya jangan kan orang Quraisy ya, kaum muslimin aja sahabat Rasul aja nggak ngerti bahwa tujuan yang diraih, yang ingin diraih oleh Rasulullah itu apa gitu. Dan itu kan baru baru disadari setelah kejadian atau peristiwa-peristiwa berikutnya. Eh, Ya kurang lebih ini yang diangkat ya di dalam kitab ini. Eh, Pasti telah sejarah ya. Karena kalau telah ke depan yaitu eh, masih ya itulah apa kelihayan kita gitu kayak tadi apa maksudnya Indonesia gabung ke BRICS misalnya. Ini kan yang lagi rame juga kan kok Indonesia gabung ke BRICS apakah memang ini strategi Indonesia apakah memang ini strategi Amerika memanfaatkan Indonesia untuk memecah BRICS apakah banyak teori apakah gitu ya. Tapi itu bisa di apa dicoba dianalisis. Eh, Prediksi atau apa analisis Indonesia masuk ke Krisa. Nanti eh, ini sedikit ini ya cara menganalisis. Ya tentu pertama perspektifnya harus perspektif adidaya, perspektif global. Gitu. Ini ada persaingan antara Amerika dengan musuh-musuh Amerika. Karena Indonesia itu bukan negara global. Gitu. Pasti ini adalah, jadi harus selalu dibaca ini adalah persaingan negara adidaya. Itu bukan simplistik ya. Ya, itu memang cara cara baca berdasarkan kitab ini tuh begitu. Bahwa peristiwa dunia itu harus dibaca perspektif global gitu. Apalagi kalau memang masuk di agenda-agenda global gitu ya. Belief itu kan agenda global, makanya harus dibaca dari perspektif itu. Nah, nanti Amerika, Rusia, Cina, ya. Karena memang yang pemainnya itu Amerika, Rusia, Cina. Gitu. Jadi lain-lain itu kan nanti dikesampingkan begitu. Nah, Indonesia itu ada di pusarannya siapa, ya? Apakah memang sudah layak disebut independen, gitu, atau dia masih di pusarannya Amerika atau Rusia atau Cina, gitu. Nah, kalau sudah kita pastikan oh Indonesia pusarannya Amerika, berarti bagaimana Amerika dalam tanda kutip mengizinkan Indonesia masuk ke apa yang diincar mungkin mau melemahkan mungkin nanti dilihat dari klausul-klausul terus terang saya belum baca detail ya klausul-klausul breach itu apa gitu ya kemarin saya diminta misi itu tentang breach nah, cuman karena saya lagi di perjalanan jadi nggak jadi ya. Mungkin yang sudah menyimak acara kemarin malam Senin mungkin di situ sudah diurai ya beberapa hal gitu, tentang
di situ seperti itu. Nah, itu menarik ya. Nah itu contoh ya terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa eh, memahami maksud atau memahami sebuah peristiwa politik. Jadi betul pada saat awal ya dianggapnya memang nggak ada masalah, gitu. Karena tujuan akhirnya kan belum tahu. Tapi ya akhirnya dihadapkan dengan situasi dilema yang mereka harus menerima bantuan itu. Karena siapa yang mau membantu, ya kan? Eh, Uni Soviet mungkin dia membantu, saya belum. Tapi kan ya ada kepentingan ideologi. Amerika juga pasti ada kepentingan ideologi gitu. Cuman kan ideologinya sama gitu ya. Ya mendingan mana coba? Ya pasti mending dari Amerika kan? Gitu. Eh, Cuman kan seberapa menjerat gitu ya. Walaupun bisa saja ya ya udah nggak apa-apa sih kita terjerat gitu ya. Eh, yang penting kita hidup gitu ya. Sama kayak Jepang ya. Nanti mungkin bisa di dianalogikan. Jepang itu kan maju semaju-majunya gitu ya secara ekonomi. Dan itu memang bagi orang Jepang ya mereka happy dengan kondisi itu. Walaupun mereka secara militer betul-betul dikekang oleh Amerika, ya mereka udah semakin lama ya eh, tadi teradaptasi ya kayak katak tadi kan. Ya sudah memang kita nggak akan lagi berpikir jadi negara ofensif gitu Jepang. Sehingga paradigma-paradigma militer Jepang itu betul-betul dicuci gitu. Nggak lagi mereka berpikir tentang pengembangan militer ya ala-ala samurai shogun gitu ya macam-macam zaman eh, militer Jepang itu menjadi sejarah sajalah gitu. Yang penting kita maju gitu. Kayaknya adaptifnya begitu Jepang gitu. Walaupun ya mereka eh, ya akhirnya mereka menerima dengan kondisi baru eh, menjadi ya satelitnya dari Amerika Serikat kan begitu. Nah Eropa juga kurang lebih sama gitu. Jadi akhirnya muncul situasi adaptif bahwa berada di apa di bawah telapak kaki Amerika itu adalah situasi yang memang mereka terima akhirnya. Lalu dari mana eh, sumber dana Amerika ya? Jadi tadi saya sampaikan bahwa Amerika itu bukan negara baru, negara yang memang sudah punya apa namanya punya sumber daya gitu ya, makanya terlibat dalam perang. Walaupun memang Amerika itu kan masih apa masih belum tereksplor ya. Makanya nanti bisa baca juga tuh tentang kebijakan energi Amerika. Jadi Amerika itu justru berpikir mempertahankan sumber daya energi dia gitu ya. Sehingga ketika dia semakin kaya itu bukan kaya karena menggerus kekayaan dia gitu ya. Beda dengan negara Konoha sudah digerus nggak kaya kaya gitu ya. Eh, Justru itu yang dipakai oleh negara Amerika, menggerus negara lain untuk memperkaya dia gitu. Sehingga cadangan energinya itu masih cukup. Apalagi Amerika kan negara yang besar ya, hutannya banyak gitu ya, mineralnya banyak, luar biasa itu Amerika itu. Eh, Kita udah ulas ya. Tapi pendanaan Eropa itu juga kan tidak menggerus cadangan ekonomi Amerika. Karena kan modelnya, walaupun disebutnya aid ya, bantuan, tapi itu bantuan yang ya bersyarat gitu. Makanya itu harus hati-hati dengan, oh ini bantuan, ini keren gitu ya, ini pinjaman lunak gitu ya. Tetap itu ada tadi ya, no free lunch ya. Eh, Motifnya itu tidak hanya motif ideologi, tapi juga kalau ada motif ekonomi ya mereka eh, dapatkan juga atau mereka harus dapatkan. Gitu. Ibarat seperti mancing gitu ya. Dia ngasih umpan, dapatnya ikan besar gitu ya. Yang didapatkan oleh Marshall Plan Eropa itu bantuan tadi sekian miliar dolar. Ya istilahnya itu stimulan saja gitu ya. Supaya nanti dibuat dengan industri Eropa dimunculkan tapi murah gitu ya. Tapi di situ nanti dicari keuntungan dengan selisih berlipat nanti Amerika perusahaan Amerikanya dapat keuntungan lebih banyak gitu.
model-modelnya seperti itu. Sehingga bantuan-bantuan eh, ya istilahnya ngemodalin gitu, ngemodalin Eropa supaya bangkit itu juga berimbas kepada keuntungan ekonomi buat Amerika. Ya, walau. Oke, jazakumullah khair. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas tanggapannya. Kami coba konfirmasi dulu kalau ada, yang masih ada ya, kalau masih ada, kalau tidak kita cukupkan. Dari Bapak Ibu masih ada yang ingin berdiskusi dengan beliau atau ingin bertanya terkait dengan tema kita atau kasus-kasus yang lain? Ya, kalau tidak ada, kira-kira ada yang ingin disampaikan Sat untuk persiapan ke matang pekan depan Sat? Masih di unmute, Tat? Ya, nanti yang kontemporer kalau boleh nanti Bang Azhar. Jadi di sini kan ada beberapa contoh ya. Kalau mau dilanjut dengan beberapa contoh kasus yang lebih baru, boleh nanti saya coba ulas juga ya. Eh, Kalau emang tidak ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan, tapi kalau mau menyampaikan juga boleh. Eh, Sampaikan hasilnya gitu. Eh, Boleh nanti kita bahas satu-satu. Dan nanti minggu depan kita tambah ya. Seperti yang ada di judul tentang Teluk Babi itu juga menarik ya. Terus juga tentang tadi bagaimana Jerman memanfaatkan atau memposisikan Turki pada saat Perang Dunia Kedua. Ini juga jarang dikupas ya. Kalau Teluk Babi mungkin populer ya, kalau yang tahu. Kalau tentang Jerman di Perang Dunia Kedua ini juga saya itu juga baru ngeh dikit tapi karena emang nggak terlalu populer juga di apa di kajian hubungan internasional. Tapi kalau Marshall Plan, disarmament kemarin ya, terus juga tadi tentang komunisme itu sebenarnya sudah banyak buku-buku HI yang juga memberikan analisis. Ya nggak apa-apa nanti kita coba.